Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ini Tang Haonan. Meskipun dia nggak terlalu ahli, tapi dia tahu jalan sekitar kota Tapo. Biarkan dia mengemudi untukmu. Kamu akan sampai ke sana dengan cepat. Kalau begitu, aku akan membiarkan dia menemaniku. Jaga keluargaku untukku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mereka pun langsung pergi ke arah kota Tapo. Haonan berkata, Tuan Mo, kita hampir sampai. Area ini tidak aman untuk dilewati karena hukum di sini sangat buruk. Kemungkinan kita akan diberhentikan oleh beberapa gangster. Jadi kita harus berhati-hati. Lalu tiba-tiba ada sebuah Grand Max yang memberhentikan sebuah bus. Bus itu langsung mengerem. Lalu mereka berhenti. Dari mobil itu keluar beberapa gangster. Haonan berkata, oh, baru aja dibilangin kita mungkin akan bertemu dengan mereka. Tapi aku gak pernah menyangka. Seorang gangster berkata, selamat datang di kota Tapo. Kalian tahu kan aturan di sini? Kalau ingin masuk, bayar biaya perlindungan 10.000 setiap orang. Supir bus itu berkata, tapi kakak Lin, sebelumnya itu 5.000 per bus. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Si gangster melanjutkan, apa yang kau lakukan di kota Tapo kalau nggak punya uang? Kalau kamu nggak punya uang, minta pelangganmu untuk bayar. Seorang gangster naik bus dan dia berkata, keluar dari bus kalau nggak mau mati. 10.000 tiap orang, dan kami akan menjamin keselamatanmu. Hah? Cangcing? Hah? Lepaskan dia, kau bajingan. Haonan langsung pergi ke arah temannya. Tang Haonan, selamatkan aku. Kau mau jadi pahlawan di depan perempuan? Cepat, berikan dia pelajaran. Haonan langsung dihajar. Cangcing berkata, berhenti, jangan pukul dia. Aku akan memberimu uang. Cangcing pun ditampar juga. Ada lagi yang kau ingin katakan? Berhenti. Tuanmu, tolong selamatkan aku. Cari mati. Bunuh dia, pergilah kau ke neraka. Ya Tuhan, pembunuhan. Gangster itu menyerang Monan menggunakan pedang. Tapi Monan seperti memunculkan sebuah arai. Jadi pedangnya nggak bisa tembus. Dan orang itu langsung dihajar. Hei lu berdua, kenapa bengong? Cepat, serang dia bersama. Mati kau bocah. Serangan pertama, Monan berhasil menghindarinya. Dan orang itu ditendang. Dan orang yang kedua, Monan dengan cepat langsung karate chop lehernya. Ngerti lah ya maksud gua. Mereka berdua pun langsung kalah. Lalu ketuanya mulai bersiap-siap. Aku akan membunuhmu. Serangan cakar elang. Lalu Monan dengan mudah ditampar langsung. Gangster itu terpental. Dia mental sampai ke mobil dan mobilnya hancur. Itu kenapa ada logo VW dah. Serangga kecil. Lalu Monan menghampiri Haonan. Apa kau baik-baik aja? Haonan menjawab, iya, tenang aja. Aku terbiasa diajar. Jadi aku punya tubuh yang keras. Seorang penumpang bis berkata, Nak, kau luar biasa. Terima kasih udah menyelamatkan kami. Iya benar. Kalau bukan karena kamu, kami pasti udah dihajar dan uang kami diambil lagi. Itu bukan hal besar. Sama-sama. Mereka adalah orang-orang dari geng lokal. Siapapun yang macam-macam dengan mereka nggak pernah berakhir dengan baik. Sekarang kita nggak punya pilihan lain selain putar balik. Cepat naik ke bis. Ayo pergi. Haonan berkata, kenapa kau masih di sini? Cepat naik ke bis. Cangcing berkata, enggak, aku mau pergi bersamamu ke kota Tapo. Haonan membalas, itu nggak boleh, itu terlalu berbahaya. Dan juga tuanmu punya urusan penting di kota Tapo. Kami nggak bisa mengurusmu. Kapan aku bilang aku ingin diurus? Tang Haonan, aku akan jalan ke sana sendiri kalau kau tidak mau membawaku. Tuanmu, bisakah tuanmu memberikan dia tumpangan? Aku jamin dia tidak akan membuat masalah. Yaudah, ayo, aku akan mengemudi. Masuk ke mobil sekarang. Lalu mereka pun jalan. Cangcing bertanya kepada Monan, hei Monan, apa kau murid juga? Apa urusanmu di Tapo? Haonan yang menjawab, Cing, tuanmu sedang mengemudi, jangan ganggu dia. Ngomong-ngomong, Cin, kenapa kau ke Tapo? Cangcing menjawab, aku harus menangkap Raja Buaya yang berumur lebih dari 100 tahun dan gak ada tempat lain selain di sini. Dalam hati Cangcing, ini masalah besar. Kalau kau tahu kungfu, aku tidak akan percaya. Aku gak percaya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Ketika kami udah selesai, aku akan membantumu. Mereka pun sampai di Tapo. Haonan berkata,
Tuan Mo, itu mobilnya. Mereka pun berhenti. Kali ini mobil Monan Honda. Mereka pun turun. Lalu Monan menghampiri mobil itu dan Monan langsung memecahkan kacanya. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon Monan. Su Liusha, Tang Haonan, pergi dan periksa mobilnya. Lihat, apa kau bisa menemukan petunjuk? Monan mengangkatnya. Hei, adik kecil, apa kau kangen aku? Monan hanya diam. Lalu Monan berkata, kalau kau baik-baik aja, maka aku tutup teleponnya. Su Liusha berkata, tunggu, tidak. Monan, dengarkan aku. Tapo adalah markas dari daftar hitam dan aku di sini untuk memberimu informasi. Kau lihat tempat hotpot di depan itu, di seberang jalan. Itu adalah tempat pelakunya. Pelakunya seseorang dari daftar hitam. Siapa dia? Liusha menjawab, orang bernama Yu Ting Hong di restoran hotpot. Dia adalah orang yang meracuni kakekmu. Kau bisa mengambil 5 juta untuk bekerja meracuni ini. Kalau dia tahu kakekmu masih hidup, dia akan melakukannya lagi. Haonan berkata, Tuan Mo, nggak ada apa-apa di mobil. Mereka pasti udah membawanya. Dan untuk ide berani yang ada di pikiranmu, aku akan mencari cara dalam 3 hari dan kita akan membicarakannya lagi. Monan berkata, pelakunya di dalam. Ayo masuk. Lalu mereka bertiga masuk. Saat di dalam, seorang pelayan menghampirinya. Dia berkata, kalian bertiga, tunggu. Boleh aku tanya, apa kalian punya kartu VIP kami? Monan menjawab, tidak. Maaf, tapi kami hanya melayani pelanggan VIP. Chang Ching berkata, hanya VIP? Tempat macam apa ini? Ini bahkan bukan restoran bintang 5. Haonan menambahkan, Nona, kami benar-benar lapar karena perjalanan yang jauh. Kami baru aja kembali dan mau makan. Ini cuma sebentar. Keluar. Tidak berarti tidak. Jangan membuatku marah, atau aku akan membuat kalian menderita. Hei, apa-apaan dengan perilakumu itu, ha? Percaya atau tidak, aku bisa menutup tempat ini dalam 1 panggilan telepon. Beraninya kau mengusir kami? Lalu pelayan itu ngeluarin pistol. Apa kau mau mati, ha? Lacur. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Kalau kamu nggak pergi, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan melemparmu keluar. Bukankah ini cuma markas jelek dari daftar hitam? Kediaman Yu Ting Hong. Kalian mencari Yu Ting Hong? Kalau begitu ikuti aku. Mereka pun masuk. Saat di dalam, ternyata ada banyak orang. Saat di dalam, siapa kau bocah? Beraninya kau datang ke markas daftar hitam dan menyebabkan masalah. Lalu orang-orang yang makan juga menodongkan pistolnya ke mereka. Wow, tenang guys. Kami cuma mau makan di sini. Oke, kami pergi sekarang. Jadi jangan tembak. Yu Ting Hong, aku tahu kau di sini. Kenapa kamu gak keluar dan matilah? Lalu Yu Ting Hong keluar. Dia berkata, oh, sepertinya Master Tao yang terkenal punya kemampuan. Ini belum lama semenjak aku mengirim kakekmu mati dan kamu udah menemukanku. Sayang sekali. Bahkan kalau kau benar-benar Master Tao di Qiangnan, kau harus berlutut di bawah daftar hitam. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau meracuni kakekku. Aku peringkat 64 dari daftar hitam. Meracuni kakekmu itu menghina status dan posisiku. Kau cari mati? Lakukan! Tembak bajingan ini! Mereka semua menembak ke arah Monan. Tapi Monan mengeluarkan singa. Nggak tahu ini jurus apa. Tapi seperti sebelumnya, pelurunya berhenti. Dan singa itu mengaum sangat keras. Lalu setelah itu, Monan membalikan pelurunya. Pelurunya diarahkan ke mereka. Satu orang menendang meja untuk menahan pelurunya. Sedangkan yang lain terkena peluru mereka sendiri. Meja tadi pergi ke arah Monan. Tapi dengan mudah Monan menghancurkannya. Hei, rasakan ini! Lalu Monan menyiapkan skillnya dan dengan mudah dia menghajar orang itu. Orang itu terpental jauh bahkan sampai mejanya hancur. Dalam hati orang yang rambut ungu, sial, dia bahkan mengalahkan Lauti hanya dengan 1 pukulan. Lalu Yu Ting Hong memecahkan sesuatu dan dari situ keluar sebuah kabut merah. Orang yang di kiri berkata, apa Yu Ting Hong gila? Orang yang di kanan berkata, bajingan psikopat itu beneran menggunakan racun di sini. Semuanya kabur. Dalam hati Monan, apa ini racun yang sama yang diberikan pada kakekku? Enggak, ini racun yang lebih kuat. Monan dengan cepat langsung membuangnya keluar jendela. Kau pikir racunku itu sesederhana seperti kabut merah? Salah, siapapun yang menghirup racun ini pasti akan mati. Lalu setelah itu, Monan menyerang orang itu dan orang itu sampai terhempas keluar gedung. Di luar ada buaya yang menunggu, tapi orang itu bukan orang biasa. Dengan cepat satset ke daratan. Apa kau pikir kau baik-baik aja hanya karena gak menghirup racunnya? Aku akan melihat seberapa lama kau bisa bicara dengan mulutmu. Hei, aku punya nama lain untuk racun itu, dan itu adalah api kutukan. Kalian bertiga udah teracuni dari dalam gedung. Shouching! Racun ini seperti api. Kalian akan mati jika terus mendekatiku, dan kalian tetap akan mati kalau kalian menjauh dariku. Aku akan berdiri di sini. Ayo, lihat siapa dari kita yang akan mati duluan. Master Tao,
Bukankah kau ingin balas dendam? Aku berdiri di sini 10 meter darimu. Ayo maju, sekarang kesempatanmu. Bagaimanapun, kakekmu mati dengan sangat buruk. Kenapa kau tidak mau membunuhku? Ayo maju dan bunuh aku sini. Ketika kau meracuni kakekmu, kematianmu udah ditentukan. 10 meter, aku bisa membunuhmu meski dari ratusan meter. Pedang, datang! Monan memanggil sebuah pedang, dan pedangnya nurut ke Monan. Dalam hati Yu Tinghong, dia bisa memanggil pedang kuno semaunya. Apa dia kultivator pedang? Lalu tiba-tiba Monan berubah ke mode rambut putih. Ada apa dengan rambutnya? Oh tidak, aku harus kabur dari sini secepat mungkin. Kabur? Udah aku katakan, aku akan membunuhmu. Dan aku bisa melakukannya meski dari ratusan meter. Bajingan sialan. Tidak, berhenti. Tolong maafkan aku. Mona menyiapkan serangan yang sangat besar. Tidak. Lalu Mona menyerang. Dan serangannya berhasil membelah Yu Tinghong. Dan bahkan Monan membelah tanah. Orang yang di kiri berkata, legenda benar. Master sesungguhnya bisa memanggil angin dan hujan, gak terkalahkan oleh api dan air. Dan sepertinya itu benar. Orang yang di kanan berkata, ini semua gila. Changcheng berkata, Monan, apa kau yakin kau manusia? Monan berkata, kita udah diracuni. Sekarang aku akan mengeluarkan racun dari tubuh kalian. Jadi duduklah di lantai dengan dua kaki kalian bersilang dan tutup mata kalian. Dan Monan mulai pengobatan. Dari tubuh mereka keluar seperti semacam cacing kecil, dan itu langsung dimasukkan ke dalam botol. Haonan berkata, Tuan Mo, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya beban bagimu. Aku gak berguna. Monan coba balas satu kata. Oke. Dalam hati Monan, kekuatan dari tebasan bulan terbakar dan hanya sekuat ini hampir menghabiskan seluruh energi spiritualku. Sepertinya aku harus meningkatkan kultivasiku ke ranah yin yang. Lalu Mona memakan sebuah pil mungkin ya. Aku sudah melangkahi markas daftar hitam, dan gak mungkin daftar hitam akan melepaskanku setelah melihat seberapa sombongnya mereka. Dan untuk yang memberikan tugas, aku tidak tahu siapa itu. Mona berkata, ayo pergi, bersihkan kekuatan mereka dari kota Tapo. Lalu ada ledakan yang besar. Lalu malamnya, anggota keluarga Monan mengikuti Monan pergi. Monan berkata, aku membawa kalian ke Chiangtu bersamaku. Aku akan menjaga kalian semua di sana dan memastikan kalian tidak akan menghadapi bahaya. Nah, aku bangga padamu karena udah mencapai banyak hal di hidupmu. Kakak, bisakah aku belajar di sekolahmu? Aku ingin melihat kakak Yan Qingse. Tentu. Kakak, kapan kau akan menikahi dia? Nah, meskipun kamu gak sebagus dia, tapi aku sebagai ibumu mendukung penuh. Pergilah dan dapatkan hatinya. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakang. Saat dilihat, apa? Qingse, kamu ada di mobil yang sama dengan kami? Qingse berkata, aku hanya tidur. Aku masih ngantuk. Aku akan tidur lagi. Ibunya berkata, aku paham, kalau begitu menantuku harus tidur lebih lama. Dalam hati Monan, Yan Qingse ada di mobil. Ya, di mana lagi dia kalau bukan di sini? Mereka pun sampai. Wah, rumahnya besar. Monan berkata, ibu, kamu harus menjauh dari masalah ini mulai sekarang. Aku udah memiliki seorang yang aku cintai, dan aku tidak akan pernah mengecewakan dia. Dan untuk Qingse, aku akan bicara dengannya jika ada kesempatan. Benarkah, Monan? Tapi masih ada kesempatan. Kalau dia gak tertarik padamu juga kan? Baiklah, aku tidak akan membicarakan hal itu. Ada satu hal lagi yang aku lupa katakan padamu. Sesampainya di rumah, kau lihat, aku udah mengakui seorang perempuan sebagai adikku, dan aku berpikir untuk membawa dia ke sini untuk tinggal bersama kita. Ibunya berkata, oh, adik kau bilang? Kau pikir ibumu ini bodoh? Seorang pria mengakui perempuan sebagai adiknya. Biasanya ada motif tersembunyi. Adiknya berkata, aku pikir juga begitu. Lalu Mona mulai menjelaskan situasi Liang Qiku dengan detail. Ibunya berkata, perempuan malang, aku akan memperlakukan dia seperti putriku sendiri ketika kau membawanya ke sini. Moyo berkata, iya, dan aku akan memperlakukan dia seperti adikku sendiri. Lalu mereka berdua pun pergi ke sekolah. Saat di sekolah, Mona berkata, jangan gugup, aku udah bicara pada bibitan, dan aku akan mengunjungimu setiap hari meskipun kamu junior di sekolahku. Kalau seseorang mencoba membulimu, katakan aja padaku, kakak, jangan macam-macam denganku. Oke. Dalam hati Monan, untuk memiliki cukup kekuatan untuk melindungi orang yang kucintai, mungkin ini adalah maksud dari kultivasi. Lalu tiba-tiba, kakak Monan, Liang Qiku. Oh, jadi dia adik Qiku. Kebetulan sekali. Monan berkata, adik bodoh. Aku mengatakan pada dia untuk datang ke sini. Lama gak bertemu, kakak Monan. Moyo berkata, halo adik Qiku, aku adiknya Monan, namaku Moyu. Aku dengar kakakku membicarakan tentangmu. Senang bertemu denganmu. Oh, kamu Moyu. Aku pikir kalian itu... Kau pikir aku pacar kakak bauku ini? Enggak mungkin. Moyu berkata, adik, kalau kau sedang waktu luang, apa kau bisa menunjukkanku tentang sekolah ini? Qiku merespon, tentu, aku akan mengajakmu berkeliling. Aku tahu banyak murid di sekolah. Aku juga akan mengatakan pada mereka untuk memperlakukanmu dengan baik. Terima kasih banyak. Kalian akan pergi meninggalkan aku begitu aja di sini. Bocah zaman sekarang emang gak punya sopan santun pada orang tua. Lalu setelah itu,
Guru An menghampiri Monan. Monan, kamu kelihatan lebih tinggi. Guru An, apa kau ingin bicara sesuatu padaku? Kamu, apa yang kau lihat mesum? Kau pasti berpikiran aneh-aneh. Hah? Apa yang kau bicarakan? Guru An berkata, aku ingin berterima kasih padamu. Operasi ayahku berhasil dan dia ingin berterima kasih padamu secara pribadi. Terus kenapa kalau dia muridmu? Kalau kau bertanya padaku, jika dia bisa membantumu di waktu seperti ini, dia mungkin tertarik padamu. Ayahmu udah kembali dari gerbang kematian. Apanya yang gak mungkin? Tapi aku tahu kamu gak punya waktu, jadi aku bilang enggak untukmu. Gak perlu berterima kasih. Mendengar dia kembali sehat, itu aja udah bagus. Aku benar-benar gak punya waktu. Tentu saja kamu orang sibuk. Kamu bahkan gak peduli datang ke sekolah. Lalu 2 hari kemudian, dalam hati Monan, udah 3 hari sejak aku kehilangan kontak dengan Suliusha. Dia bilang padaku, 3 hari lagi aku akan mencari cara untuk menemuimu. Perkataan tanda kutip mencari cara adalah bukti kalau dia tertahan. Mungkinkah dia menemui bahaya? Lalu keesokan harinya, Mona mendapat sebuah pesan. Sayang, kau merindukanku sampai mati kan? Maka datanglah ke pelabuhan Hui Kuang. Aku akan menunggumu di sana. Coba datang ya, sampai ketemu. Dalam hati Monan, hanya Suliusha yang berkata seperti ini padaku. Kelihatannya dia baik-baik aja. Tapi kenapa di pelabuhan Hui Kuang? Lalu Monan mengambil pedang yang kemarin. Ayo bawa pedang untuk jaga-jaga. Monan pun sampai di pelabuhan. Dalam hati Monan, ada banyak kapal di sini, di mana Suliusha. Tiba-tiba, seseorang berkata kepada Monan, lihat teman lain. Hei, namaku Lao Chu. Siapa namamu? Monan. Dalam hati Monan, kelima orang itu memiliki aura pembunuh. Dia berkata, keren sekali. Aku gak percaya kau memiliki nama yang sama dengan bos provinsi Jiangnan. Kenapa aku gak mengubah namaku juga dan memanggil diriku Xiao Qianqie? Lalu seseorang berkata, seriusan? Orang lembut seperti dia ada di bisnis seperti ini juga? Si gendut berkata, jangan begitu kejam. Kita semua saudara di sini. Apa salahnya jadi lembut? Abaikan aja yang tadi. Nama dia Ma Xin Hui. Panggil dia Kakak Ma. Jangan khawatir, aku akan menjagamu ketika kita mengurus daftar hitam. Dalam hati Monan, seperti yang kuduga, ini daftar hitam, tebakanku gak salah. Lalu ada kapal yang klakson. Nah, akhirnya sampai. Itu sinyal untuk kita. Waktunya pergi, ikuti aku. Lalu mereka maju dan masuk ke sebuah jaring. Dalam hati Monan, untuk memindahkan orang seperti ini, mereka pun diangkut ke dalam kapal. Lalu orang ini berkata, namaku Tong. Orang-orang mau manggilku Paman Tong. Aku percaya, semua orang yang datang ke kapal ini sudah bersiap. Kali ini kita akan pergi ke pengiriman Delnder, dan hanya orang terbaik yang bisa mendapat kesempatan untuk bergabung dengan daftar hitam. Baiklah, ayo ikuti aku. Si gendut berkata, sepertinya kita akan kesulitan untuk bergabung sebagai magang. Dalam hati Monan, aku berharap Suliusha mengajakku ke markas secara langsung. Aku gak menyangka aku harus berpura-pura sebagai kandidat pembunuh daftar hitam. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada Suliusha. Dia di sini. Jadi dia berhasil sampai. Paman Tong berkata, kalian semua duduk dan tunggu di sini. Jangan ngobrol. Orang ini berkata, kalian semua harus berhati-hati ketika kalian kembali ke pantai besok. Salah satu benteng kami dihancurkan beberapa hari yang lalu, dan ketua benar-benar marah kali ini. Kita nggak boleh membuat kesalahan lagi, terutama kamu, Suliusha. Iya, aku akan lebih berhati-hati. Misi kali ini harus berhasil bagaimanapun caranya. Paham? Baik. Oke, semuanya bubar. Paman Tong berkata, baiklah. Semuanya selesai untuk hari ini. Kalian akan dibawa ke ruangan kalian sekarang. Istirahatlah dan tunggu di sana untuk pemberitahuan lebih lanjut. Paman Tong berkata, ini ruanganmu. Baik. Lalu Liusha datang. Dia berkata, permisi tuan, tolong isi formulir ini dengan informasi yang dibutuhkan. Kau perlu mengisi informasi yang dibutuhkan, yang mana akan dimasukkan ke dalam penerimaan ke daftar hitam. Aku tidak percaya kau berhasil sampai sini. Kamu seharusnya gak datang ke sini, Monan. Daftar hitam mencoba membunuhku lagi dan lagi. Mereka udah melewati batas. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana bisa aku menemukan siapa yang mengincarku? Di seluruh daftar hitam, hanya pemimpin yang memiliki akses untuk info tersebut. Dengan pencapaianmu di provinsi Jiangnan, banyak orang yang mengenalmu. Ini cuma masalah waktu hingga seseorang di sini mengenali wajah dan identitasmu, dan itu akan segera terbongkar. Kamu lebih baik pergi dari sini. Monan berkata, kalau begitu, bawa aja aku menemui pemimpinmu. Liusha membalas, daftar hitam bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Ini adalah organisasi pembunuh paling berbahaya di Cina. Terlebih lagi, orang yang berani memasang harga burunan padamu jelas bukan orang sederhana. Seberapa kuat mereka bukan masalah. Aku bisa menghancurkan mereka dengan satu tebasan pedangku. Liusha memberitahu Monan akan ada pertemuan internal dan pemimpin di sana. Tapi kalau kamu datang ke sana, itu sama aja datang ke markas harimau. Pemimpin daftar hitam jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Jadi pikirkan dengan hati-hati. Bagaimana dengan pengiriman? Bukankah pekerjaan daftar hitam hanya membunuh orang? Kami benar-benar gak memiliki bisnis di hal lain, tapi kami memiliki satu hal, dan itu adalah status dewa, status di istana Potala. Liusha berkata, ayo, aku akan membawamu ke tempat yang menarik. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!